Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kembali lagi di channel Tika Inayah bersama Bu Atika. Nah, kali ini kita sudah memasuki pembelajaran di tema 5 subtema 1. Kali ini kita akan membahas muatan pelajaran IPA dengan materi komponen ekosistem. Dengan pembahasan subbabnya, penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya dan daur hidup hewan, dengan kompetensi dasar menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. Materi ini terdapat di kelas 5 SD semester 1. Yuk, untuk selengkapnya kita simak baik-baik ya pembahasannya. Apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Ada yang tahu apa sih itu ekosistem? Ya, ekosistem adalah interaksi antar makhluk hidup dan benda-benda tidak hidup pada sebuah lingkungan atau lingkungan sekitarnya. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu merupakan makhluk hidup tunggal. Apa saja sih yang dimaksud dengan individu? Nah, individu contohnya yaitu seekor kumbang, seekor lebah, seekor kupu-kupu, dan masih banyak jenis hewan lainnya. Jadi individu itu hanya seekor ya. Kemudian tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak disebut juga dengan habitat. Nah, sedangkan perkumpulan dari berbagai jenis individu namanya populasi. Populasi adalah kumpulan dari berbagai jenis individu yang menempati suatu tempat tertentu. Jadi sudah jelas populasi itu lebih dari seekor hewan. Seperti yang kalian lihat pada gambar berikut ini, terdapat populasi hewan bebek. Nah, berikutnya ada komunitas. Komunitas adalah kumpulan dari populasi makhluk hidup yang hidup di suatu daerah tertentu. Jadi, komunitas itu adalah gabungan atau kumpulan dari berbagai jenis populasi. Misalkan, komunitas hewan unggas, berarti di dalamnya terdapat populasi hewan bebek, populasi burung, populasi ayam, dan lain sebagainya. Kemudian contoh lainnya adalah komunitas hewan berkaki 4. Nah, apa saja? Banyak jenisnya, populasi kuda, populasi sapi, populasi kucing, dan lain sebagainya yang merupakan hewan berjenis kaki 4. Nah, seperti itu contohnya ya. Berikutnya ada individu berkembang menjadi populasi, kemudian populasi berkembang atau berkumpul membentuk suatu komunitas. Itu adalah siklusnya. Yang kalian ketahui, ekosistem juga terbagi menjadi 2 jenis, yaitu alami dan buatan. Apa saja sih perbedaannya? Coba disimak ya. Ekosistem alami merupakan ekosistem yang sudah ada di alam atau ciptaan Tuhan. Contohnya ada hutan, ada sungai, ada laut, ada rawa-rawa, dan lain sebagainya. Kemudian ekosistem alami air, contohnya ada laut, ada rawa, ada danau, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada ekosistem alami di darat. Apa saja? Ada hutan, ada padang rumput, ada gambut, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu ekosistem buatan. Apa saja sih ekosistem buatan? Ekosistem yang dibuat oleh manusia. Contohnya, ada kolam, ada kebun, ada sawah, dan masih banyak contoh lainnya. Berikutnya, pembahasan selanjutnya yaitu komponen pembentuk ekosistem. Apa saja? Ada abiotik dan biotik. Bedanya apa sih? Coba kalian perhatikan ya. Untuk komponen biotik terdiri dari makhluk hidup atau organisme.
Nah, komponen biotik itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu berperan sebagai autotrof atau produsen, contohnya tumbuhan, kemudian heterotrof, contohnya manusia dan hewan sebagai konsumen, dan dekomposer, contohnya bakteri yang berfungsi sebagai pengurai. Ada jamur, bakteri, cacing, dan lain sebagainya. Berikut adalah komponen abiotik. Nah, apa saja sih abiotik? Itu merupakan komponen ekosistem yang bukan makhluk hidup atau benda mati. Contohnya cahaya matahari, air, dan udara. Cahaya matahari akan mempengaruhi suhu, air mempengaruhi pembuatan garam, dan udara akan mempengaruhi kelembapan pada tanah. Materi selanjutnya yang berhubungan dengan ekosistem yaitu penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Apa saja, ada yang tahu? Ya, ada 3 jenis yaitu herbivora, hewan pemakan tumbuhan, karnivora, hewan pemakan daging, dan omnivora, pemakan segala. Hewan herbivora adalah jenis hewan yang memakan makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, tumbuhan rumput dan dedaunan, buah-buahan, biji-bijian, dan lain sebagainya. Contoh hewan herbivora adalah kambing, gajah, sapi, dan kuda. Selain itu masih banyak contoh hewan herbivora lainnya ya. Kalian bisa cari sendiri untuk referensinya. Selanjutnya ada karnivora, adalah jenis hewan pemakan daging. Contoh dari karnivora adalah buaya, singa, ikan hiu, dan burung elang. Berikutnya omnivora. Omnivora adalah jenis hewan memakan makanan yang berasal dari tumbuhan dan daging atau pemakan segalanya. Nah, contoh dari hewan omnivora adalah ada ayam, ada bebek, beruang, tikus, dan lain sebagainya. Pembahasan selanjutnya yaitu daur hidup hewan atau disebut juga dengan siklus hidup hewan. Coba kalian perhatikan gambar hewan berikut ini. Hewan tersebut merupakan hewan muda yang baru saja dilahirkan dan menetas. Ada kucing, ada ulat, dan ada burung. Perlu kalian ketahui bahwa setiap hewan mengalami daur hidup yang berbeda. Nah, apa sih daur hidup atau siklus hidup? Ada yang tahu? Yuk, simak pembahasannya ya. Bahwa daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan mulai dari masa muda hingga masa dewasa. Daur hidup itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Sedangkan metamorfosis dibagi menjadi 2 bagian lagi, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih perbedaannya? Yuk, coba disimak ya. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahapan perkembangannya. Contohnya kupu-kupu dan katak. Coba perhatikan gambar metamorfosis sempurna berikut ini. Sebelah kiri ada kupu-kupu, sebelah kanan ada katak. Kupu-kupu dimulai dari telur, ulat atau larva, kepompong atau pupa, kemudian kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Sedangkan pada katak, yaitu ada telur, berudu, beruduk 2 kaki, berudu 4 kaki, katak muda, kemudian katak dewasa. Metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Contohnya kecoa dan belalang. Coba kalian simak dan perhatikan gambar berikut ini. Gambar hewan muda dan hewan dewasa tentu mirip, bukan? Nah, hewan yang mirip tersebut dinamakan proses daur hidup tidak sempurna. Berikutnya ada hewan tanpa metamorfosis, merupakan hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahapan. Contohnya ada ikan dan kadal. Coba kalian perhatikan, apakah ada perubahan bentuk? Tentu tidak. Nah, hewan yang tidak memiliki perubahan bentuk disebut juga hewan tanpa metamorfosis. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ini ya. Hai teman pintar, hari ini Pipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Oce.
Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat, ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol. Namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol. Namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Iya, bener banget, Bol. Metamorfosis adalah daur hidup hewan yang mengalami perubahan bentuk. Jenis hewan yang umumnya mengalami fase metamorfosis ini adalah golongan amfibia dan serangga. Namun, tidak semua hewan mengalami fase metamorfosis. Sebagian besar hewan seperti golongan mamalia, unggas, reptilia, dan ikan tidak mengalami perubahan bentuk selama fase pertumbuhannya, atau disebut dengan ametamorfosis. Tapi, mengalami metamorfosis atau enggak, setiap makhluk hidup akan mengalami fase pertumbuhan dari lahir. Lalu, bertumbuh dewasa dan kembali menghasilkan keturunan. Fase pertumbuhan berulang-ulang yang dilalui makhluk hidup dinamakan daur hidup. Lula, Pipo, Bol, kalian lagi ngapain? Ayo sini. Wah, iya. Oke, Nek. Nah, ayam adalah contoh hewan yang gak mengalami metamorfosis. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Induk ayam mengerami telurnya kira-kira 21 hari sebelum menetas menjadi anak ayam. Loh, tapi kok kelihatannya beda ya anak ayam sama ibu ayam? Itu nggak termasuk metamorfosis ya? Wah, pertanyaan bagus, Bol. Walau anak ayam menetas dengan bulu-bulu yang halus, seiring pertumbuhannya, bulu-bulu halus itu menjadi bulu-bulu seperti induknya. Perubahan bulu ini tidak termasuk dalam fase metamorfosis, karena bentuk anak ayam sudah sama seperti induknya saat menetas. Daur hidup ayam akan berlanjut setelah dewasa. Wah, asik makan! Nyam, 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 nyam. Bol, kalau soal makanan paling cepat ya. Makasih ya, Nek, udah dimasakin. Sama-sama, Pipo. Ayo dimakan selagi hangat. Selamat makan! Wah, ada kupu-kupu di topimu, Bol. Hah, mana? Ya, dia terbang. Kupu-kupu itu hewan yang mengalami metamorfosis kan ya? Iya, bener banget, Bol. Ngomong-ngomong tentang metamorfosis, kalian tahu nggak kalau ada 2 jenis metamorfosis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa tuh bedanya, Nek? Metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Hewan yang bermetamorfosis sempurna mengalami tahap pupa atau kepompong. Contohnya kupu-kupu tadi. Nah, siapa yang tahu apa aja 4 fase metamorfosis kupu-kupu? Aku tahu. Telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Betul, telur menetas menjadi larva atau ulat. Ulat memakan dedaunan sampai tubuhnya menjadi besar. Setelah beberapa waktu, ulat akan menjadi kepompong atau pupa yang menggantung di tumbuhan. Nah, selama masa diam ini loh, Bol, tubuh ulat berubah menjadi kupu-kupu. Kemudian, kupu-kupu akan keluar dari kepompong dan memulai daur hidup kembali. Kalau hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna, berarti hewan itu tidak mengalami fase kepompong ya, Nek? Iya, Pipo. Contoh hewan yang bermetamorfosis tidak sempurna adalah kecoa dan belalang. Aku ingat satu hewan lagi yang mengalami metamorfosis, katak. Oh iya, Daur hidup katak dimulai dari telur yang berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Kecebong hidup dan tumbuh di dalam air serta bernafas menggunakan insang. Kemudian akan tumbuh sepasang kaki belakang yang disusul dengan kaki depan sehingga menyerupai katak dengan ekor. Ekor katak akan semakin mengerut
dan menjadi katak dewasa yang bernafas dengan paru-paru dan kulit. Wow, ternyata banyak ya hewan di sekitar kita yang mengalami metamorfosis. Keren banget. Iya. Loh, kok ayam kita udah tinggal dikit? Hehehe, maaf ya teman-teman, habisnya aku lapar. Hahaha. Gak apa-apa, Bol. Ayo, semua makan yang banyak. Nanti nenek masakin lagi buat kalian. Yeay, asik. Kalau gitu, aku makan lagi ya ayamnya. Nyum 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 nyum. Enak. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.